Halo Sobat Lover Hero 21, dimanapun kalian berada, jumpa lagi dengan Mimin yang akan membahas film terbaru, terhangat hingga terpanas. Dan buat kalian yang masih nyari film aduk semen, ajul gedang, belah duren, ulek sambal hingga singkong botak mengandung santan, gak usah lagi scroll HP karena channel ini menghadirkan film rekomendasi untuk Sobat Colikiawan, Tisukers, ampas sabun, dan juga jomblo akut. Buat single man yang pengen buceng malam ini, jangan lupa kunci pintu, pasang headset, kendorkan sempak, dan cabut singkongmu. Mari kita aduk santan dan... Di episode ini, Mimin akan menceritakan kelanjutan perjuangan Hypermami. Di video sebelumnya, Hypermami digempur habis-habisan oleh musuh dan kekuatannya diambil oleh monster buruk rupa dengan cara ulek sambal. Hingga pada akhirnya, Hypermami meninggoy dengan penuh perjuangan. Lalu bagaimana kelanjutan dari alur cerita film ini dan bagaimana Hypermami dapat kembali hidup? Untuk melanjutkan, silahkan klik like dan subscribe sebagai dukungan untuk Mimin agar imunitas Mimin dapat bertambah, sehingga lebih semangat lagi untuk menceritakan alurnya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke alur ceritanya. Saat Hypermami sudah dalam keadaan meninggoy, jauh di angkasa sana, sebuah kekuatan besar melesat ke bumi dan langsung mengarah kepada Hypermami. Sinar itu langsung mengisi baterai lampu tinung-tinungnya dengan kekuatan yang sangat besar. Rupanya kekuatan besar itu berasal dari tanah cahaya atau biasa disebut bintang ultra, merupakan rumah yang juga tempat asal Hypermami. Saat tubuhnya sudah terisi penuh dengan energi kehidupan, matanya kembali bersinar dan lampu color time atau biasa Mimin sebut lampu tinung-tinung kembali menyala berwarna biru. Hypermami telah dihidupkan kembali. Ia bereinkarnasi ke dalam tubuh wanita cantik bernama Ijem yang bekerja sebagai anggota SPB, merupakan satuan pelindung bumi yang bertujuan untuk melindungi bumi dari serangan luar angkasa. Dengan pakaian inspektur yang demplon serta padat, membuatnya terlihat gagah dan juga rapi. Saat ia sedang merapikan pakaiannya, dari kejauhan seorang pria celingak-celinguk sedang mencarinya. Ia adalah Asep, merupakan rekan kerja Ijem sekaligus pacarnya. Asep merasa khawatir karena Ijem tiba-tiba menghilang, dan ia takut Ijem diserang dan dipreketeo oleh monster. Setelah itu, Asep membawa Ijem untuk beristirahat. Di tempat lain di dalam pesawat alien, monster buruk rupa sedang membuat pesan untuk rekan-rekannya yang berada di luar angkasa agar datang ke bumi. Dan ia berencana akan menjadikan bumi sebagai markas dan juga tempat nongkrongnya. Pesan itu langsung tersebar ke seluruh penjuru galaksi sehingga memancing beberapa monster datang ke bumi dan berbuat keonaran. Diawali dengan datangnya monster Godzilla yang langsung mengacak-acak kota. Saat orang-orang di bumi panik dan pasukan SPB sibuk mengevakuasi warga, tank diterjunkan untuk menghentikan monster Godzilla. Monster Godzilla merasa terganggu karena datangnya sebuah tank dan merasa gatal oleh tembakannya. Ia langsung menjemburkan api yang langsung mengarah ke tank baja tersebut. Tetapi semburannya mereset karena pandangannya ternyata kabur. Tak berselang lama, Hypermami akhirnya muncul untuk menghentikan monster Godzilla. Ia ingin mencobanya sekali lagi dan berharap jubah itu membuatnya terlihat keren saat bertarung. Dengan cepat, Hypermami langsung menyerang Godzilla untuk menghentikan kekacauan yang telah dibuatnya. Monster Godzilla itu mencabok Hypermami hingga membuatnya tersungkur dan merusak gedung. Karena dicabok, Hypermami mendapatkan ide. Ia menggunakan jubahnya yang berwarna merah untuk memikat monster Godzilla sehingga membuatnya menyeruduk seperti banteng dan berencana membuatnya kelelahan. Di
Di tempat lain, Asep yang sedang menyaksikan dua raksasa bertarung berharap Hypermami bisa menang dan dapat kembali memberikan perdamaian. Monster Godzilla itu berhasil menangkap Hypermami dan menggigitnya. Tak sengaja, jubahnya terjatuh dan menutupi tank baja. Walaupun tank baja itu tertutupi jubah, ia terus menembak, yang dimana tembakannya malah mengenai Hypermami. Merasa terganggu dengan ulah tank baja yang terus menembakinya, Hypermami langsung menghancurkan tank tersebut untuk menghentikan tembakannya yang tak berguna. Hypermami berusaha melawan balik monster Godzilla yang sedang menggigitnya dan berhasil melepaskan diri. Hypermami langsung menjaga jarak dan menahan nyeri di tangannya. Tetapi, tiba-tiba dari arah belakang, monster lain muncul dan langsung menyergap Hypermami. Ia merasa kewalahan menghadapi dua monster tersebut sehingga membuat tenaganya terkuras habis dan lampu color time yang biasa Mimin sebut lampu tindung-tindung mulai berkedip merah. Hypermami menghempaskan lasernya dan berhasil membuatnya terlepas dari cengkraman monster serangga. Ia langsung mengambil gedung kosong dan menghantamkannya terhadap monster serangga tersebut. Kembali ke Asep yang sedang menyaksikan pertarungan. Dari arah belakang, Asep dikagetkan dengan munculnya monster buruk rupa. Asep menodongkan pistolnya karena monster itu terlihat tidak bersahabat. Tetapi dengan cepat, monster buruk rupa menyergap Asep dan terjadilah pergulatan di antara mereka. Sementara itu, Hypermami mencoba menembakkan laser segitiganya. Monster Godzilla yang cerdik mengorbankan temannya sehingga ia berhasil selamat. Asep yang masih bergulat dengan monster buruk rupa mencoba menembakinya, tetapi tembakannya tidak mempan. Untuk melemahkan Hypermami melalui pacarnya, monster buruk rupa yang memiliki kekuatan baru langsung mempengaruhi Asep dan pikiran Ulek Sambal. Kembali ke Hypermami yang kini berhadapan satu lawan satu menghadapi monster Godzilla. Kali ini Hypermami kembali mengeluarkan laser dari kepalanya yang langsung mengarah ke monster Godzilla dan sudah tidak bisa dihindari lagi. Monster Godzilla itu berhasil dimencretkan dan kali ini Hypermami menang melawan monster yang merepotkan. Monster buruk rupa yang sudah kembali ke pesawat aliennya mendekati Hypermami dan mengatakan pacarnya berada dalam keadaan bahaya. Setelah itu si buruk rupa pun pergi. Hypermami merasa panik dan berusaha mencari pacarnya. Karena tubuh Ultra Woman tidak dapat bertahan lama di dalam atmosfer bumi, ia terbang dan berubah ke wujud manusianya. Setelah itu, ia mencari Asep dan berhasil menemukannya di dalam markas. Melihat kondisi Asep yang tergeletak pingsan membuat Ijem panik, tetapi untungnya Asep bernafas dan sadarkan diri. Namun, ada yang aneh dari Asep. Matanya yang merah menggambarkan bahwa Asep telah dikendalikan sesuatu, tetapi Ijem tidak menyadarinya. Asep malah menyerang Ijem dan memintanya untuk ulek sambal. Ijem pikir Asep sedang engas sehingga membuatnya tidak dapat lagi menahan getaran jiwanya. Ijem membiarkan Asep menikmati bak populen serta apem legitnya dan terjadilah ulek sambal. Saat sedang santai-santainya, rupanya yang mengulek sambal bukanlah Asep, melainkan monster si buruk rupa. Ia menggunakan jurus ilusi yang dimana menyamar menjadi Asep, sedangkan Asep tidak sadarkan diri. Ijem yang sudah terlalu enjoy tidak bisa berhenti dan ia merasakan ledakan pertamanya. Kemudian ulek sambal pun selesai. Saat dirasa cukup dan sudah merasa kenyang, Ijem mulai serius dan bersiap menghadapi monster buruk rupa. Si monster buruk rupa merasa yakin bahwa Ijem bisa dikalahkan lagi karena kekuatannya telah dilemahkan dengan jurus ulek sambal. Ia pun langsung memperbesar dirinya. Oh ya, buat kalian yang belum tahu kenapa si monster buruk rupa bisa memiliki kekuatan memperbesar diri, bisa tonton videonya di episode ini. Ijem dengan gelangnya juga langsung berubah menjadi Ultra Woman Hypermami pemersatu bangsa. Hypermami memiliki amarah yang belum terbalaskan atas perbuatan si buruk rupa yang kini telah siap untuk bertarung.
Dan si monster buruk rupa yang terobsesi akan apem legit dan juga bak populennya tidak akan membiarkan Hypermami lepas dari pantauannya. Mereka berdua mulai bertarung dan mengeluarkan kekuatannya. Adu laser terjadi dan terlihat memiliki serangan yang seimbang. Saat si buruk rupa sedang tidak waspada, Hypermami memiliki laser lain yang ia langsung tembakan dari kepalanya. Tembakannya digagalkan dengan kemunculan monster ayam geprek yang langsung menetralisir tembakannya. Kemudian datang musuh lain, yaitu monster pecel ayam yang juga memihak si buruk rupa. Rupanya si buruk rupa telah mengajak mereka untuk merampas kekuatan abadi milik Hypermami. Karena selama ini Hypermami berkali-kali dikalahkan, tetapi masih saja bisa bangkit dengan wujud yang berbeda. Si buruk rupa menghemat energinya dan memanfaatkan kekuatan monster lain untuk melemahkan Hypermami. Kini Hypermami menghadapi dua monster ayam dan terjadilah pertarungan di antara mereka. Teknik mereka dalam bertarung berhasil membuat Hypermami terkena serangan dari tongkat yang menyerap energi cahaya. Hypermami merasa kewalahan menghadapi tiga monster yang pada akhirnya ia ditangkap. Di sebuah tiang jemuran, Hypermami yang terikat tidak dapat melarikan diri. Mereka berusaha mendapatkan informasi tentang kekuatan abadi yang Hypermami miliki. Dimulai dengan menyemprotkan asap terapi, hingga menggunakan helm kejujuran yang dapat membuat kekuatannya melemah hingga lampu tinung-tinung berkedip merah. Tapi Hypermami tetap bungkam dan tidak membocorkan rahasianya. Pada akhirnya, para monster berencana menjalankan ritual ulek sambal bersama, yang dimana Hypermami berbaik hati juga membagikan kue apem legit dan juga bapau pulennya. Namun setelah ritual ulek sambal selesai, Hypermami belum juga mengungkapkan rahasianya. Karena kesal, mereka membuat adonan yang baru saja teraduk rata terbuat dari bahan bibit unggulan dan dengan sengaja menumpahkan di sekitar lampu tinung-tinung Hypermami. Rupanya hal itu membuat lonjakan energi yang dimana tubuh Hypermami menyerap adonan bibit unggulan dan terjadilah reaksi dahsyat berkekuatan besar. Hypermami bangkit dengan tampilan baru yang terlihat lebih gerak dan tubuhnya dipenuhi dengan energi kegelapan. Melihat wujud Hypermami memancarkan aura yang sama dengan para monster, membuat para monster beranggapan bahwa Hypermami bertransformasi menjadi monster yang sama dengan mereka. Rupanya, para monster berhasil membuat Hypermami berubah menjadi Ultra Woman berjiwa monster, yang dimana kini Hypermami menjadi bagian dari para monster dan dengan sebutan barunya yaitu Dark Mami. Dengan begitu, monster buruk rupa dan kawanannya dapat dengan mudah menemukan rahasia keabadian milik Hypermami. Tetapi ketika si buruk rupa menanyakan rahasia tentang keabadian, Dark Mami malah menyerangnya. Kekuatannya juga tidak main-main. Ia berhasil memukul mundur ketiga monster tersebut. Ia mulai menyerang monster pecel ayam dan dengan laser unik yang berbeda dari sebelumnya, ia langsung memencretkannya dalam sekali serangan. Amarahnya berlanjut dengan menyerang monster ayam geprek, mencabut paksa jagungnya, dan kembali menembakkan laser hingga membuatnya dimencretkan. Lalu yang tersisa tinggallah monster buruk rupa. Ia mencoba menyerang Dark Mami dengan melemparkan sebuah gedung, tetapi serangannya tidak mempan. Dengan cepat, Dark Mami mencabut jagungnya dan mengakhiri monster buruk rupa dengan lasernya.
Pada akhirnya, Dark Mami berhasil mengalahkan 3 monster tersebut. Tetapi ada yang aneh dengan Dark Mami. Ia tidak dapat mengendalikan dirinya karena jiwanya tercampur dengan kekuatan monster, membuatnya bersikap seperti monster dan mulai menyerang kota. Ia mengacak-acak kota, menghancurkan bangunan, dan juga menembakkan laser ke segala arah. Asep yang sudah sadar dan sudah kembali bertugas dikagetkan dengan kekacauan yang telah diperbuat Hyper Mami. Pahlawan kota yang menjadi dambaan orang-orang kini berubah menjadi jahat. Lalu siapakah yang akan menghentikan Hyper Mami? Dan akankah Hyper Mami kembali seperti semula? Pada akhirnya film pun selesai sampai di sini. Film ini masih ada kelanjutannya di episode berikutnya. Di episode berikutnya, pasukan Satuan Pelindung Bumi mulai bereaksi. Monster pun turun tangan untuk menghentikan Hyper Mami. Tiba-tiba Hyper Mami lain datang dan kini Hyper Mami menjadi 2, yang membuat saya kebingungan dengan alur ceritanya. Akankah monster ini berhasil menghentikan kekacauan yang telah Hyper Mami perbuat? Lalu kenapa Hyper Mami bisa menjadi 2? Cerita yang membagongkan ini akan hadir di episode berikutnya. Silahkan klik like dan subscribe untuk menyaksikan kelanjutan dari alur cerita film ini. Saya Mr. Y, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.